Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 143. Chapter 1004-1006. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Setelah kaki Xiaoyan melangkah ke tangga batu, tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu, segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak, saat gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiaoyan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. Ikuti aku. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke arah tikus menelan emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah raungannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang melesat ke arah puncak gunung dengan cara seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga menstimulasi dokinya hingga batasnya, dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti dari dekat di belakang Xiaoyan. Orang-orang di peron serta di puncak gunung, juga dengan sigap melemparkan pandangan mereka ke atas, ketika mereka melihat Xiaoyan dan Nalan Yanran memulai. Sejak awal, belum ada orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Semua orang dengan jelas memahami bahwa kekuatan dari apa yang disebut susunan suara gelombang tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok tersebut. Sekarang Xiaoyan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2 orang, kekuatan gelombang sonik secara alami akan menjadi 2 kali lipat kekuatan biasanya. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa Xiaoyan akan dapat mengisi melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia sendirian, dia mungkin masih punya kesempatan. Namun, sekarang dia membawa beban, hasilnya akan bisa saja berbeda. Pekikan. Setelah Xiaoyan dan Nalan Yanran maju hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat, akhirnya turun dari langit secara tiba-tiba, tampak seperti badai. Itu masuk melalui setiap lubang di tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran menegang, hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiaoyan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar dokinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah dikurangi, dia pada akhirnya mampu menahannya. Namun, wajah cantik Nalan Yanran di belakangnya berubah sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang, karena gelombang sonik yang menusuk telinga, menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Doki di dalam tubuhnya juga mulai menjadi tidak teratur. Nalan Yanran dengan erat mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiaoyan tidak jauh darinya, dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya yang mengebor ke dalam hatinya. Doki di tubuhnya melonjak tanpa menahan, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya, saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. 2 sosok dengan tergesa-gesa menaiki tangga batu yang panjang. Gelombang sonik dari segala arah, tampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka meresap ke setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiaoyan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak doki. Baru setelah itu mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mengamati lebih awal, sepertinya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak disangka bahwa setelah mencobanya secara pribadi, mereka akhirnya menyadari betapa merepotkan dan berbahayanya hal ini sebenarnya. Pekikan. Xiaoyan dan Nalan Yanran akhirnya menerobos setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Penglihatan Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi kabur. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu sangat stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya menunjukkan rasa pahit. Dia memikirkan masa lalu yang jauh, ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tetapi dia tahu di dalam hatinya, bahwa alasan tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiaoyan yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima di Mystic Cloud Sect, dan tampaknya memiliki masa depan yang tidak terbatas di mata banyak orang. Xiaoyan, di sisi lain, hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itu, secara alami mengalami kesulitan untuk menahan celah seperti itu. Namun, itu juga karena dorongan hatinya yang membuatnya menyesal tanpa batas.
Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur saat pemuda ini tumbuh selangkah demi selangkah. Bahkan dukungan terbesarnya, Misty Cloud Sect, akhirnya terpaksa mengambil langkah paling menyedihkan, di bawah suaranya yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini, yang tidak dapat dihapus dari ingatannya, akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda setelah dia meninggalkan kekaisaran Jiama. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya, ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga secara bertahap menghilang. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya, ketika dia berpikir sampai saat ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia dan dia berpeluang untuk bisa mencapai level paling intim. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tertinggal jauh di dalam hatinya, menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih padat. Doki yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis, di bawah serangan gelombang sonik. Gruk-gruk. Pada saat tertentu, Doki tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terhenti. Wajah cantiknya putih seperti salju. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap, dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius, saat jatuh seperti layang-layang yang talinya terpotong. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya, setelah merasakan Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di peron tanpa sadar menggelengkan kepala, ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa kesal terhadap Xiao Yan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberinya perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti pria di mata banyak orang. Bertingkah sombong, melukai orang lain dan diri Anda sendiri. Feng Qing'er menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung, saat dia berbicara dengan suara mengejek yang samar. Orang ini cukup kuat, dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Tang Ying ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan saya tidak dapat melihat melalui dia. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Mu Qingluan di samping menutup mulutnya, dan tertawa dengan suaranya yang indah ketika dia mendengar ini. Bang! Suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema dari tangga batu, saat keempat orang itu sedang bercakap-cakap. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegangi pinggangnya yang sempit. Gerakan 3000 petir. Ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion, dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihatnya sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut, saat melihat bayangan yang menghilang dan raungan menggelegar. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik Mu Qingluan dengan acuh tak acuh. Suaranya membawa seutas benang es. Seorang pencuri kecil, tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala Wind Lightning Northern Pavilion, Fei Tian. Mu Qingluan sama sekali tidak merasa takut pada Feng Qing'er. Sebaliknya, dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Alis Feng Qing'er mengatup di wajah balas dendam Mu Qingluan. Namun, karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya, dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Xiao Yan di tangga batu. Dia berkata, kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang, dan melewati susunan suara gelombang tikus ini. Xiao Yan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara, saat tatapannya terfokus pada tikus penelan emas yang padat di bawah. Kilatan dingin melintas di matanya. Kamu harus menantang formasi sendirian. Saya tidak bisa melewati formasi besar ini, kata Nalan Yanran. Wajah pucatnya menunjukkan kemerahan cerah, saat pinggang lembutnya dipeluk oleh Xiao Yan. Gunakan sisa doki Anda untuk menutupi telinga Anda. Saya berkata bahwa saya akan menuntun Anda melintasi formasi, dan saya akan melakukannya. Xiao Yan berbicara dengan lemah. Nalan Yanran ragu sejenak saat melihat desakan Xiao Yan.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan doki yang tersisa untuk menutupi kedua telinganya dengan cepat. Pekikan. Tak terhitung jumlah tikus penelan emas di bawah ini berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci pada Xiao Yan di langit. Segera, mulut penuh gigi mereka dibuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dipancarkan seperti petir. Wajah semua orang di peron berubah saat mereka merasakan kekuatan gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya menjadi agak merah padam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Guntur seperti auman singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar menyelimuti seluruh gunung mata surga. Raungan yang mengejutkan itu bahkan mengandung raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya bergetar. Kaki mereka juga tanpa sadar bergetar. Naga mengaum. Wajah pasif yang ditunjukkan Jinsi berubah ekspresi pada saat ini sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah raungan naga tersembunyi di dalam teriakan itu. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh do skill biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiao Yan adalah manusia. Gelombang sonik besar menyapu di depan banyak tatapan terkejut. Itu bertabrakan hebat dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Setelah itu, penghilangan sepihak terjadi. Yang menghilang adalah gelombang sonik pasang tikus. Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dalam gelombang sonik seperti ini. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung itu langsung terpana. Ini, bagaimana ini mungkin? Gelombang sonik pasang tikus yang datang dari segala arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu rusak. Gelombang sonik itu seperti bilah yang benar-benar memotong banyak pohon, tepat di tengah-tengah suara, suas. Xiao Yan melihat gelombang sonik pasang tikus, yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tertegun. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu, kemungkinan besar karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level auman hancur emas harimau singa, sudah pasti tidak mungkin untuk mencapai efek yang begitu mengejutkan, bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang hebat. Saya tidak pernah menemukan manfaat seperti itu, selama pertarungan saya dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada Magical Beast. Tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar saat menemukan tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekejaman dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi mereka. Xiao Yan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada halangan. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, peron dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan memilih metode paling sengit untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan semua orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan susunan suara gelombang tikus yang dibentuk oleh tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir bisa mencapai ini. Orang ini memang makhluk abnormal. Cukup banyak orang yang bergumam di dalam hati mereka saat ekspresi aneh muncul di mata mereka. Batu. Di samping tangga batu, Jinsi, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat tikus menelan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Tidak disangka orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan susunan suara gelombang tikus pasti akan berkurang. Ini akhirnya akan memberi mereka keuntungan setelah dia. Jinsi menghela nafas tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Lanjut, Anda memiliki waktu kurang dari setengah jam. Sesosok manusia buru-buru berjalan ke depan, setelah mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya, kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut, setelah menerima pil obat. Dia dengan lembut menjawab, saya baik-baik saja, terima kasih. Xiao Yan tersenyum.
Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya dan menyapunya ke puncak gunung. Puncak gunung mata surga ini cukup besar. Apalagi dipenuhi lubang. Batu-batu berserakan di atasnya. Tempat di mana keempat orang lainnya berada secara kebetulan, adalah platform batu datar yang dipotong dari sebuah batu besar. Namun, dia tidak melihat kolam darah mata surga. Itu mungkin terletak di tempat lain. Xiaoyan membuat pengamatan singkat tentang sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Qing'er dan tiga lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga menatapnya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat. Wajah dingin Tang Ying menunjukkan senyuman saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Terima kasih. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia cukup sopan padanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan rasa dingin di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu, sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiaoyan dengan sedikit minat dan dengan lihai bertanya, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai dari gerakan 3000 petir. Mu Qingluan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er. Jelas, niat Mu Qingluan adalah membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia dengan lemah berkata, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidahmu sekarang, tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini, dalam pertemuan besar 4 paviliun 3 bulan dari sekarang. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum saat dia menjawab, saya agak menantikannya. Saya ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul lagi pada Anda. Kamu tahu yang terbaik di hatimu, apakah itu keberuntungan? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suaranya yang tenang memiliki aura memprovokasi. Xiaoyan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Sepertinya keempat paviliun itu tidak serasi yang dia kira. Namun, dia juga merasa sangat senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tapi wanita ini memberinya kesan buruk sejak awal. Nona Mu, bolehkah saya tahu apakah saya dapat berbicara secara pribadi dengan Anda? Xiaoyan bertanya. Dia tidak ingin ikut campur dalam saling kritik antara kedua wanita ini. Namun, saat ini dia sangat ingin mendapatkan berita. Mu Qingluan juga kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiaoyan, dan mereka tidak dapat dianggap akrab satu sama lain. Namun, memikirkan bagaimana Xiaoyan telah menyebabkan Wind Lightning Pavilion, kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini telah menyebabkan dia memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan, saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku. Xiaoyan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya, saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiaoyan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah saya menanyakan apakah Feng Zunze adalah guru Nona Mu? Iya, cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kalau kamu ingin menanyakan ini. Mu Qingluan mengangkat alis tipisnya dengan lembut saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah Nona Mu tahu tentang keberadaan Feng yang lebih tua? Xiaoyan dengan sopan bertanya. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengandalkan seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah guruku, aku datang untuk mencari Feng yang lebih tua. Seorang murid dari teman lama. Teman lama yang mana? Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiaoyan sebelum bertanya. Nona Mu akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara agak meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari seperti apa kekuatannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi anak kecil yang naif sejak saat itu. Bertindak hati-hati adalah sesuatu yang telah lama membekas di tulangnya.
Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya saat mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin mempersulit segalanya. Dengan kekuatan Feng Zunze, kemungkinan Xiao Yan tidak akan bisa mencapai apa-apa, bahkan jika dia memiliki niat buruk di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencarinya, Anda dapat pergi ke Wind Lightning Eastern Pavilion 3 bulan dari sekarang." Pavilion Petir Angin. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Feitian yang berhasil mengejarnya sampai dengan cara seperti itu. Pavilion Timur Angin Petir adalah tempat markas besar berada. Pasti ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi Grand Meeting for Pavilions 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Wind Lightning Pavilion. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Pavilion Bintang Jatuh saya secara alami akan hadir. Saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja mempermainkanmu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutup mulutnya dan tertawa saat melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. 3 bulan kemudian Xiao Yan berpikir keras setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasinya, Nona Mu. Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana kan? Fei Tian tidak hanya akan hadir di pertemuan besar 4 pavilion. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pendopo timur Lei Zunze di sana. Anda benar-benar mencari kematian jika Anda menuju ke sana." Mu Qingluan melebarkan mata berair indahnya saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, tindakan Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. "Hehe. Aku tahu batasanku." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti bisa memberinya bantuan yang cukup besar. Jika dia mengulurkan tangan, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di Central Plains. Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu terus pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah tua mungkin membantu memohon atas nama Anda, dan meminta Wind Lightning Pavilion untuk melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze itu harus memberinya wajah." Xiao Yan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Segera, dia mendengar beberapa suara dipancarkan dari peron batu. Dia mengangkat matanya dan melihat ada 2 sosok lain yang berhasil menerobos gelombang sonik pasang tikus. "Ayo pergi, waktunya hampir habis." Mu Qingluan menyapu platform batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, "Itu benar. Aku akan mengingatkanmu. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen." Jari kaki Mu Qingluan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya segera melirik Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak apapun. Ada kilatan dingin samar berkedip di matanya. Akan baik-baik saja jika mereka tidak ikut campur dengannya. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh, dia akan memberitahu mereka bahwa dia, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang dapat dimanipulasi orang lain secara acak. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya terpana adalah 3 orang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu singkat ini. Jadi, ada 9 orang di peron batu. Namun, setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiao Yan memandang orang yang terakhir kali menerobos melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di peron batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya.
Hati Xiaoyan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa getir. Tidak disangka orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan auman hancur emas harimau singa. Menurut kekuatan susunan suara gelombang tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak akan mudah menyeberanginya. Xiaoyan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang di belakang itu. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang, dan tidak dapat dianggap lemah. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiaoyan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang Do Huang 6. Peluangnya untuk berhasil melewati deretan suara gelombang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok Doki ini akhirnya kelelahan, tepat saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya tertembak kembali dengan menyedihkan, dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan situasi. Orang-orang di peron itu, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirim Anda keluar dari gunung mata surga. Jinsi melirik orang-orang yang tidak mau di peron, sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah sejumlah orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jinsi berkedip, dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu, sebelum melihat ke arah kelompok Xiaoyan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiaoyan buru-buru membungkuk saat melihat Jinsi muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas, kemungkinan akan menderita karenanya. Jinsi mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah, sebelum berjalan menuju bagian dalam dari puncak gunung. Ikuti aku. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jinsi setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang menyebar secara samar-samar darinya, menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa dingin. Gelombang energi warna-warni seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat melompati bebatuan aneh, saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara waktu, langkah kaki mereka mengikuti Jinsi sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan menaiki lereng yang terjal. Adegan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiaoyan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi ada sebuah kolam kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Saat ini, kolam itu hampir kosong. Samar-samar orang bisa melihat zat seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan waktunya pasang energi berada pada puncaknya. Saat mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan terkumpul di gunung berapi ini. Saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya saat itu. Jinsi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah. Hati setiap orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi lebih panas saat melihat ke kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menyelamatkan latihan keras selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat, bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Karenanya, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke tubuh Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan, bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Begitu masuk ke tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tak disangka ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiaoyan menyapu Jin Si. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa dia telah mengalami cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, saat ini ada 9 orang dari Anda di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa masuk ke kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 orang lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, ikuti aku. Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara, ketika dia melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikuti. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggung saat melihat Xiaoyan tiba di paviliun batu. Pandangannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiaoyan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Xiaoyan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia langsung bertanya, karena cedera internal tetua Jin Si. Xiaoyan dengan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihat, saya sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa. Jin Si perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan agak ragu, kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam. Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Harus diketahui, bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari itu? Iya, saya bisa melihat sedikit. Xiaoyan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin bisa mengobatinya? Jin Si mengambil 2 langkah ke depan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa melihatnya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan begitu saja duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tetapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiaoyan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit, sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Sebagian besar alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka sangat menderita hanya untuk menemukan alkemis untuk membantu melihatnya. Xiaoyan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiaoyan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat, sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana itu? Jin Gu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang tertanam dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya. Xiaoyan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi jauh lebih suram, ketika mereka mendengar Xiaoyan mengucapkan pengamatan yang sama, seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut ke atas meja, saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, ini tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retak, meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa celah, saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas, saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas, kamu.
Tuan Xiaoyan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak menjawab. Pandangannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak bisa dibentuk. Jin Si dan Jin Gu kaget saat melihat ini. Mereka sepertinya segera memahami sesuatu. Jin Si ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api gunung surga di tubuh saya akan memberi Anda kesempatan yang akan menjamin kesuksesan Anda untuk maju menjadi Dozong." Sua. Tatapan yang berpaling dari paviliun batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiaoyan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 143. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.